Jokowi minta jatah menteri? Jokowi mengajukan berapa menteri? 4 kalau di dalam rapat terakhir ya, dan itu disampaikan di sebuah rapat oleh Dewan Pakar gitu di Oke, tapi sebelumnya dia mengajukan lebih dari 4 kan? 5 ya. 5 menteri. Karena kan sesuai perkembangan politik seperti apa. Ini satunya BG, selanjutnya siapa? Erick Thohir, Ada Tito Karnavian, sama Pratikno. dan Pratikno tentu saja. Tapi Bahlil Pratikno tadi kan sudah lepas ya. itu lepas. Pratikno sepertinya tidak akan dalam posisi setnek lagi ya, Sin ya. Kemarin kawan cerita Pratikno bisa di posisi kementerian yang ngurusi pendidikan. Oh. Menteri Pendidikan. Pratikno. Iya. Yakin lu? Ada yang bilang Kan begitu. rektor, Pram. Kan rektornya Ya, Cica. yang nggak menjamin apa-apa. Rektor menjadi menteri pendidikan tuh nggak menjamin apapun. Gitu. Karena kita sudah melihat lah, katakanlah di luar rektor juga ya. Biar dia bisa lebih mengontrol kampus-kampus, Pak. Oh. Gue minta konfirmasi pokoknya. Kemarin cerita begitu. Lalu Tito juga ada yang bilang dia ingin ke Kabin atau Menko Polhukam seperti itu. Oke. Masih ada pertimbangan seperti itu. Dan kawannya Cica, Siapa? Erick Thohir, itu informasinya adalah naik dia. Jadi Kemenko Menko Marves menggantikan Luhut. Tapi juga ada upaya agar Erick ini tetap aja jadi BUMN. Padahal BUMN ini kan akan diplot untuk si Rosan Dan Roslani. itu sudah janji Prabowo kepada Rosan. Janji kan? Prabowo Rosan Iya. gitu. Ada upaya-upaya lah supaya Erick Thohir tetap di BUMN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat TZ, ini ada kabar menarik dari Sumatera Utara ya. Sebetulnya salah fokus. Mestinya beritanya pada pendaftaran Edi Rahmayadi, incumbent Gubernur Sumatera Utara yang kemarin didukung PKS dan Gerindra ya, kalau tidak salah. Kemudian konstelasinya berubah, tampaknya tidak lagi dari Gerindra. Tapi bukan itu yang menjadi kegagalan fokusnya, tapi lebih kepada background yang ada saat foto bersama itu. Ya, ada biasa kan, ada foto Garuda, kemudian di sebelah kanannya, kanan kali ya, kanannya presiden, sebelah kirinya wakil presiden, dan burung Garudanya menghadap ke kanan. Nah, begitu ya. Tapi di situasi itu ternyata gambar Presiden Jokowinya nggak ada. Wah, tentu ini menjadi ramai ketika kita melihat konstelasi hubungan Jokowi dengan PDIP yang bukan hanya renggang tapi seperti yang saling bermusuhan. Ya, kita akan coba bahas itu, apakah ini sekedar fotonya yang dilengserkan ataukah itu tanda bahwa kewibawaan seorang Presiden Jokowi, martabat seorang Presiden Jokowi sudah jatuh dan rusak. Karena alasannya itu fotonya jatuh dan rusak kan. Pertanyaan kita, yang jatuh dan rusak itu fotonya atau memang wibawa dan martabatnya? Mungkin nanti bisa dijawab juga oleh kawan-kawan dari PDIP. Kembali kita pada kabar yang ada di Sumatera Utara. Awalnya begini sahabat SC. Awalnya informasinya itu adalah ini nih. Presiden Jokowinya hilang. Apa yang hilang? Ya itu ada tanda panah. Fotonya. Foto Presiden Jokowinya hilang di kantor DPW PDIP Sumatera Utara. Terus pertanyaan kita, kok yang dilengser cuma fotonya aja ya? Kan kalau memang mau berikut juga dengan presidennya, ya segeralah itu digulirkan hak angket ya untuk menjawab keresahan rakyat hari ini yang ingin tahu sejauh mana proses-proses kepemimpinan Jokowi selama ini. Jadi hak angket itu bukan melulu bicara Pilpres, bukan melulu bicara keputusan MK, ya bisa apa saja. Kan kita lihat bagaimana keterpurukan Indonesia selama di kepemimpinan Presiden Jokowi. Itu yang kemudian harus menjadi fokus dari hak angket. Tapi memang barangkali akan menjadi cukup sulit bagi PDIP karena 8-9 tahun PDIP justru berada dalam lingkar kekuasaan itu sendiri gitu. Mungkin itu yang membuat PDIP tidak full, tidak bulat gitu untuk melakukan hak angket. Bisa jadi begitu. Tapi kita akan lihat bagaimana proses ke depan akan bergulir
mengarah pada penguliran hak angket atau tidak ya. Kita akan fokus dulu pada yang ada di Sumatera Utara. Bisa jadi ini adalah ungkapan hati nurani yang ya wajar saja, kalaupun kemudian PDIP jengkel ya wajar saja, wong dikhianati kok. Nah, jadi sahabat-sahabat, ini awalnya begini nih. Edi Rahmayadi resmi daftar bacalon Gubsu ke PDIP Sumut. Beritanya itu, kemudian ada foto nih di Detik Sumut nih. Fotonya kelihatan tadi ya seperti yang di thumbnail, tidak ada foto Jokowi. Ini ada foto Pak Edi Rahmayadi bersama tim barangkali dan orang-orang pengurus DPW PDIP Sumatera Utara. Beritanya ya berita terkait itu. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi resmi mendaftar ke PDIP sebagai bacalon Gubsu. Kemarin dia mengembalikan formulir itu. Tiba sekitar pukul 10 terlihat datang bersama sejumlah tim yang selama ini mengambil formulir. Edi terlihat disambut oleh Ketua Bapilu dan seterusnya. Kemudian ini diterima, ini hari yang berbahagia, kita kedatangan tamu terhormat. Itulah standar lah biasa ya. Nah, di sini belum muncul nih, tapi kemudian ramai netizen membahas justru fotonya ini. Jadi salah fokus lah ceritanya gitu ya. Salah fokus loh, kok ada yang janggal ini, apa ini? Oh, Presiden Jokowinya nggak ada. Nah, ramai lah kemudian di media sosial dan akhirnya direspon oleh pengurus PDIP. Nah, ini yang menarik ya. Coba kita lihat responnya. Tidak ada foto Presiden Jokowi di ruang rapat koordinasi. Ini kata PDIP Sumut. Jadi kita akan coba simak apa alasan tidak adanya. PDIP Sumut menjelaskan soal foto Presiden Jokowi yang tidak ada di ruang rakap koordinasi saat Edi Rahmayadi mendaftar sebagai calon gubernur. Menurutnya, nah ini menarik nih, foto PDIP di ruang rakor itu jatuh dan rusak. Dan kemudian rakyat menangkap itu sebagai sebuah sinyalemen, sebagai sinyal bahwa apa yang disampaikan oleh PDIP ini bukan secara fisik. Kan kalau kita bicara politik ini, kata-kata dari para politikus itu selalu bersayap gitu, seperti burung. Minimal sayapnya 2, bahkan bisa jadi lebih dari 2. Nah, sayapnya itu adalah ketika mengatakan jatuh dan rusak, apakah hanya fotonya saja yang ada di ruangan itu, atau wibawa dan martabat Presiden Jokowi yang juga memang sudah jatuh dan rusak dengan segala pelanggaran peraturannya, dengan segala pelanggaran etikanya, dengan segala dugaan-dugaan KKN-nya dan sebagainya. Ini menarik gitu. Bisa kita telusuri lebih jauh. Jangan-jangan memang maksudnya ke situ. Kan wajar saja ketika ada orang yang sudah mengkhianati kita, yang sudah membuat kita sakit hati, yang membuat kerugian luar biasa buat kita, kemudian fotonya nampang di depan kita atau di belakang kita. Kemudian kita ingin menurunkan, wajar gak sih? Secara psikologis sangat wajar, manusiawi itu gitu. Walaupun alasannya tadi di berikutnya dijelaskan bahwa ini di ruangan lain masih ada kok. Nah ya, dilansir Detik Sumut, foto yang ada di dinding bagian depan itu hanya terdapat foto Garuda dan Wakil Presiden. Sementara foto Jokowi yang seharusnya di sebelah kanan Garuda tidak ada. Ruangan rakor itu berada di lantai 3 kantor DPD PDIP Sumut. Sementara di ruangan lantai 2 terlihat ada foto Jokowi sebagai presiden dan sebuah foto Jokowi bareng Ketum Megawati. Ya, masih ada katanya di ruangan lain. Tapi tentu ketika konteksnya gambar ini yang tersebar, ini menjadi sebuah sinyalemen kuat gitu bahwa kewajaran PDIP sakit hati menurunkan fotonya bisa kita maklumi kok. Bahkan kan pertanyaannya, kok cuman fotonya aja sih yang dilengserin? Kenapa nggak sekalian nama presidennya? Lewat jalur konstitusional, lewat hak angket. Tentu begitu maksudnya ya.